hakim dalam menyidangkan perkara itu kan terakhir itu kan ada keyakinan hakim. Dan hakim itu kan pasti tahu juga mana orang yang bohong, mana yang tidak. Praktisi hukum, John Matias mengatakan, Sandra Dewi, istri tersangka Harvey Muiz, bisa ikut terseret dalam kasus korupsi timah jika terbukti memenuhi dua pasal, 55 KUHP dan 56 KUHP. Suami Sandra Dewi saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga komunitas timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Menurut John Matias, dalam hal ini adalah jika Sandra Dewi mengetahui bisnis ilegal tidak berizin, yang dilakukan oleh Harvey Muiz, dengan bertanya secara langsung, maka menurutnya bisa dikualifikasikan sebagai pelaku. Namun sebaliknya, jika Sandra Dewi hanya menikmati hasilnya saja tanpa mengetahui bisnis suaminya, dia tidak bisa dikategorikan sebagai pelaku. Ya kalau kita melihat kasus ini kan, yang jelas tersangka kan baru ada beberapa orang ya. Kalau Sandra Dewi sebagai saksi, pasti kan saksi dari BAP dari penyidik. Ya menurut kita ya benar lah, dia harus memberikan keterangan saksi. Tapi sebenarnya ya ada juga di KUHP itu dia nggak perlu, dia bisa juga tidak memberi keterangan. Nah, karena dia status istri. Jadi ada diatur di KUHP. Tapi sekarang kalau dia memberi keterangan ya alhamdulillah itu kan untuk terang benderangnya perkara itu. Baguslah. Bang, tapi kan beberapa waktu lalu di persidangan pas saat ada Ibu Angga ini ya, selaku Direktur PT RBT, nah itu dia menyebutkan kalau dia pernah ditransfer Sandra Dewi sebesar 10 miliar gitu, sebagai klaim pinjaman. Ini gimana nih? Mungkin apakah itu salah satu aliran dana juga atau gimana sih Bang menurut Anda? Ya kita harus paham dulu ya. Namanya Undang TPPU, tindak pencucian uang itu kan harus ada predikat krim namanya, kejahatan pokoknya. Nah dalam kejahatan pokok ini kan berarti kan ada korupsi ya, ada indikasi korupsi. Nah kalaupun ya ada keterangan bahwa Ibu Anggendriani ini menerima uang dari saksi Sandra Dewi, nah nanti kan penyidik akan meneliti apakah itu uang aliran dana hasil kejahatan atau uang lain. Nah, nanti itu tugas penyidik untuk melihat di dalam persidangan itu. Jadi nanti di persidangan itu nanti penyidik kan sekarang kan perkara ini kan baru baru sifatnya kan belum TPPU. Di sidang kan sekarang predikat krim namanya, perkara pokoknya. Perkara pokoknya apa ya? Korupsi. Nah setelah selesai itu nanti pasti akan diselidiki aliran dananya. Hasil dari kejahatan korupsi yang merugikan negara sekian triliun itu, pasti penyidik berkewajiban untuk menindaklanjuti aliran dana tersebut. Tapi tadi Bang, sepintas tadi kita ngeliat di sosial media gitu kan, saat hakim bertanya pada Sandra Dewi apa saja yang sudah diberikan oleh Harvey pada dia, dan dia menjawab tidak ada, dan diyakinkan lagi hanya cincin tunangan dan cincin nikah, jadi itu pun tidak mau disita karena menurut dia sakral. Apa itu ada kemungkinan nggak sih Bang memang benar tidak ada, maksudnya Sandra Dewi tidak menerima apa-apa dari suami? Ya kalau itu ya kita lihat ya pasti kan ya logikanya kan itulah namanya dalam hakim dalam menyidangkan perkara itu kan terakhir itu kan ada keyakinan hakim. Dan hakim itu kan pasti tahu juga mana orang yang bohong, mana yang tidak. Nah, itulah hakim itu diberi kelebihan wewenang. Itu kan dalam memutus perkara, hakim itu kan berdasarkan undang-undang. Kemudian jurisprudensi, ya. Nah, kemudian keyakinan hakim. Nah, jadi orang mau berbohong, mau apa ya silakan saja, ya kan? Tapi hakim nanti ya, dia bisa membuat keputusan apakah keterangannya ini diterima atau tidak,
Ya kalau tidak ya berarti kan ya nanti di keputusan akan dibunyikan sama mereka. Jadi kan hak seseorang dalam persidangan itu ya memberikan keterangan ya sesuai dengan ya keyakinan dia, ya silakan aja, tapi hakim akan menilai. Nah, tapi yang harus perlu diketahui ya kan, keterangan saksi di persidangan itu ada sanksi hukumnya. Apabila dia memberikan keterangan palsu, ada pasal yang bisa dikenakan sama dia. Pasal berapa? Ya kalau nggak salah ya itu di pasal pemalsuan lah. Bang, mungkin yang publik udah tahu kan berita ini sudah beberapa bulan berjalan sampai akhirnya hari ini ada keluar statement kalau Harvey Muiz itu bukan pengusaha timah tetapi pengusaha batubara. Menurut abang sebagai pengamat hukum nih bang, terasa membohongi publik nggak sih atas kasus ini? Ya kalau dia berbohong ya kan kita harus paham ya, terdakwa itu kan boleh berbohong. Tidak memberikan keterangan juga, diam aja pun dia di persidangan boleh. Tapi kan keyakinan hakim dan penyidik ya dalam hal ini JPU kan pasti berdasarkan alat bukti. Ya alat buktinya kan pasti udah dipegang oleh jaksa ya, itu nggak perlu dikhawatirkan. Pasti kan hakim dan jaksa itu dia udah punya lah. Ya, yang jelas kan dalam perkara ini dakwaannya kan dia pengusaha timah. Itu dalam dakwaan ya, yang nyampe di persidangan ini. Yang disidang itu kan perkara korupsi yang terjadi di PT Timah. Ya, iya termasuklah dia pelakunya yang jadi terdakwa. Jadi masyarakat harus paham aja lah. Ya, kalau bohong itu hak dia. Ini kan menyangkut uang negara nih bang dari awal. Publik mungkin merasa dibohongi atas statement itu. Ya kalau menyangkut uang negara itu ya perlu kita tahu juga, itulah kan negara dalam hal ini ya pihak dari penyidik kejaksaan, JPU kan sudah menghadirkan ke persidangan. Berarti kan perkara ini tidak main-main. Ya kan, kita minta ya kasus ini benar-benar lah ya diproses, dihukum seberat-beratnya. Karena jangan sampai ada, kan sekarang lagi apa ya, di masyarakat itu kan banyak keadilan itu banyak yang ya kata orang ya tumpul tajam ke atas ya, tumpul ke bawah, tumpul ke atas tajam ke bawah. Nah jangan sampai itu terjadi lagi dalam perkara ini. Ya kalau jaksa menyidangkan itu berarti kan dia udah mempunyai alat bukti yang kuat. Nah sekarang prosesnya udah di persidangan, tentu haknya hakim nanti yang menentukan. Nah, kita minta ya hakim ya, karena korupsi ini kan sangat luar biasa ya, sampai ratusan triliun ya. Iya. Nah, kalau dijajarkan uang 10.000, itu kan mulai dari Surabaya sampai ke Jakarta itu kan bisa menutup jalan itu. Jadi janganlah main-main hakim dalam masalah ini, karena ini kan menyangkut kerugian negara. Kerugian negaranya kan kerugian rakyat. Nah, uang rakyat kan. Nah, harus dipahami hakim, jaksa itu kan digaji dengan ya uangnya rakyat. Bang, tapi kalau ada kemungkinan nggak sih nanti Sandra Dewi ini bisa naik dari saksi jadi Statusnya statusnya menurut dari abang ada saksi jadi kemungkinan tersangka gitu bang. Ya kemungkinan itu kan bisa aja terjadi. Karena apa? Tentu ya dalam penyelidikan dan persidangan ini nanti akan menentukan. Persidangan yang sekarang ini akan menentukan. Karena ini kan yang disidang ini predikat krim namanya, perkara pokoknya. Nah, kalau perkara pokoknya nanti udah selesai, pasti aliran dana TPPU ini, hasil kejahatan ini akan ditelusuri. Siapa yang menerima? Nah, di menerima itu nanti akan diminta ya pembuktian terbalik. Jadi pembuktian terbalik. Jadi kamu terima duit itu apa dasarnya? Kan itu. Jadi ya kita memang ya bersabarlah dulu masyarakat kan, biar predikat krim ini cepat selesai. Nah, baru masuk ke TPPU-nya. Nah, TPPU-nya nanti akan dikejar aliran dana dari hasil kejahatan itu.
Kalau money itu bang nanti akan ditarik terus sampai kapanpun itu. Tapi kalau saya mau tanya nih bang, tadi sama Sandra Dewi ya. Iya. Sandra Dewi itu kan menikah dengan Harvey Muiz itu ada perjanjian bang. Iya. Mereka itu tidak membawa harta masing-masing. Bisa harta bang di awal. Nah, itu gimana bang? Apakah harta itu nanti akan diambil oleh kejaksaan atau seperti apa? Terus kalau yang sekarang bang, dia bilang kalau dia tidak mengetahui penghasilan suaminya. Mungkin nggak tuh seperti itu bang? Ya kalau masalah dia nggak tahu penghasilan suaminya ya secara teori logika ya menurut saya ya nggak mungkin juga ya. Pasti dia tahu lah. Namanya suami istri itu kan dalam undang ya kan ada keterbukaan. Suami istri itu kan pendapatan. Mungkin orang pacaran aja udah bisa tahu loh, apalagi udah masuk ke persidangan. Udah masuk dalam menjalani rumah tangga antara mereka berdua. Dan kalau masalah pisah harta itu, nah kalau pisah harta kan ya nanti itu tugasnya penyidik jaksa. Ya waktu pernikahan itu mungkin kan udah dicatat aset masing-masing ya. Misalnya Harvey dia punya apa aja, kemudian si Sandra Dewi punya apa aja. Nah kemudian akan nanti dalam pergerakannya ini nanti bagaimana selama pernikahan ini. Nah tentu kan ada pertambahan nggak? Ada peningkatan. Nah terus ini kan ya ini yang akan diselidiki oleh penyidik. Jadi kalau ada penambahan yang signifikan, yang tidak logika, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam pembuktian terbalik, ya pasti kan berarti bisa aja harta itu dari hasil kejahatan itu tadi, predikat krim itu. Predikat krimnya apa ya? Korupsi. Kak, seandainya sang istri ini seperti pertanyaan yang tadi udah saya ulang lagi sedikit. Pertanyaan dia dikasih kado oleh sang suami, Harvey Muiz, ini saya berikan kamu kado, kamu minta apa tas? Ini saya berikan tas dengan harga yang fantastis. Apa itu uang itu bisa dimasuk ke dalam? Bisa disita bang? Disita juga. Ya kalau itu ya kan pasti kan disita itu kalau aliran dananya. Ya biasanya kan penyidik itu akan mengecek itu. Hadiah misalnya berlian. Nah kalau berlian itu mungkin ya belinya di toko mana itu kan pasti ya kan apa mempergunakan kartu ke bank ke apa ke. Nah ini kan nanti akan dicek oleh penyidik. Ya kalau seandainya ya dananya itu ya dari Harvey yang ya hasil predikat krim itu memang dari korupsi ya bisa disita lah. Bisa. Nah, karena apa? Bisa dibuktikan kan.